Halo kelas, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya dalam kelas bimbingan kelompok belajar karya. Pengalaman pertama di forum diskusi pada halaman LMS sudah kita lakukan, tetapi pada kesempatan ini saya akan memberikan feedback atau tanggapan kepada diskusi teman-teman semua. Sekali lagi saya berharap diskusi kita adalah diskusi yang produktif dan berkualitas, maka sebaiknya saya sarankan teman-teman cukup baik, cukup memahami bacaan atau materi yang menjadi tugas teman-teman semuanya, supaya diskusi kita itu fokus pada hal yang mau didiskusikan, tidak lompat kepada topik yang lain, dan juga mendapatkan banyak informasi. Saya akan melihat diskusi kita di halaman diskusi di LMS. Dari rekap yang masuk, kelompok 1 belum muncul, kelompok 1 sudah muncul, kemudian kelompok 2 juga ada 11 frekuensi percakapan di dalamnya. Kelompok 1 tadi 19 kayaknya, kemudian kelompok 2 11, kelompok 3 17 percakapan, kelompok 4 1 percakapan, itu pun saya yang memulai. Kemudian ada Dimas yang memulai tapi tidak ada respon dari kelompoknya. Oke, di kelompok 4 ini masih belum cukup maksimal. Kemudian kelompok 5 29 percakapan yang paling tinggi. Kelompok 6 14 percakapan ditambah 2 percakapan. Oke, ini bagus juga. Kemudian kelompok 7 10 percakapan. Oke. Rata-rata diskusi teman-teman itu keluar dari tema, ya, keluar dari topik, ya. Oke, kemarin di grup memang Widi mengkonfirmasi saya, apakah tidak salah PPT, Pak? Karena di PPT itu adalah ruang lingkup, padahal tema kita adalah hakikat. Betul. Terima kasih Widi, itu diingatkan, dan itu dengan kesengajaan. Saya dengan kesengajaan memberikan PPT ruang lingkup. Saya ingin sebetulnya teman-teman berpikir terbalik untuk menarik kesimpulan, tapi yang terjadi di luar dugaan, akhirnya memang terjebak dalam diskusi ruang lingkup, bahkan tidak fokus kepada hakikat. Padahal di pengantar sudah saya sebutkan, coba temukan, coba tarik kesimpulan, definisi, prinsip, kemudian tujuan dari bimbingan akademik atau bimbingan belajar, tapi tidak cukup berhasil. Nah, yang menggembirakan, setelah saya berikan masukan, setelah saya jeda dengan memberikan pertanyaan, muncul beberapa diskusi yang menurut saya menarik dan cukup tepat. Saya ambil contoh kelompok 6, kelompoknya Davin, ya, saya akan ambil. Saya akan mulai pembahasan saya dari jawaban atau diskusi yang ada di kelompok 6. Nih, Gabriela Larasati Anggita Ningtyas memberikan jawaban, pendapat. Ya, halo teman, jadi menurut PPT yang berisikan SKKPD SMA, jadi SKKPD ini teman-teman harus betul-betul hafal, betul-betul paham betul. Ya. Standar kompetensi kemandirian peserta didik pada tingkat SMA, ada pada tingkat SMP, juga ada pada tingkat SD. Berdasarkan SKKPD SMA tersebut dapat dikatakan bahwa hakikat bimbingan belajar itu sebagai tindakan membimbing atau membantu siswa SMA dalam memenuhi atau menyelesaikan masalah-masalah sesuai dengan standar kompetensi tersebut, dengan membantu siswa dalam pengenalan, akomodasinya, serta membimbing siswa untuk melakukan tindakan dari akomodasi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang dipelajari oleh siswa. Ini adalah sebuah tarikan kesimpulan, sebuah kesimpulan yang bagus berdasarkan PPT. Jadi, yang ditampilkan sebetulnya tidak secara langsung tentang hakikat, tapi Gabriela Larasati atau Laras itu bisa Gaby kah maksudnya ini ya? Gaby bisa menarik kesimpulan, dan kesimpulannya tepat. Jadi, bimbingan belajar itu adalah bimbingan atau bantuan kepada siswa SMA
untuk mengakomodasi mereka menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka pada bidang akademik sesuai dengan standar kompetensi Kemandirian peserta didik. Memotivasi mereka, memahami permasalahan mereka, bagaimana belajar yang efektif. Kalau menurut Prof. Samsu dalam bukunya 2019, bimbingan belajar menyangkut pengenalan kurikulum sekolah, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang positif, pengembangan motif berprestasi, cara belajar yang efektif, penyelesaian tugas-tugas dan latihan, pengembangan kesadaran belajar sepanjang hayat, pencarian dan penggunaan sumber belajar. Nah, itulah yang menjadi yang menjadi materi-materi yang dibimbingkan di dalam bimbingan belajar. Ini terkait dengan ruang lingkup. Tetapi pokoknya tadi, intinya yang disampaikan oleh Gaby tadi, bahwa bimbingan belajar itu acuannya ada. Nah, itu direspon oleh Davin. Jadi bimbingan belajar itu merupakan tindakan membimbing dalam proses belajar yang tidak serta-merta asal dalam memberikan bimbingan, tetapi sesuai dengan tugas perkembangan menurut tahapan usianya. Dan itu sudah tepat. Yang belum muncul itu adalah apa saja metode-metodenya. Seperti apa? Apakah sama metode bimbingan sosial, bimbingan karir, bimbingan pribadi dengan metode pada bimbingan belajar? Pada umumnya memang sama, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang karakteristiknya beda sesuai dengan permasalahannya. Karena ini bidang belajar, maka mungkin metodenya akan berbeda kalau itu bidang sosial. Sosial itu mungkin banyak interaksi, banyak praktek. Kalau belajar mungkin lebih banyak menulis, membuat mind map, peta pikiran, jadwal list. Metode-metode itu pasti khas ya, pasti khas. Nah, itu teman-teman semua jelas. Jadi secara prinsip, secara definisi, bimbingan akademik dapat dikatakan sebagai bimbingan atau bantuan mengakomodasi, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan pemahaman keterampilan dalam belajar untuk mencapai standar kompetensi kemandirian peserta didik. Ada 11 tugas perkembangan, tetapi tidak semua tugas perkembangan itu masuk di dalam ruang lingkup bimbingan belajar. Nah, itu nanti akan dibahas oleh kelompok berikutnya yang akan membahas tentang ruang lingkup. Itu kira-kira respon saya pada diskusi teman-teman. Mari untuk selanjutnya kita tingkatkan kualitas dan produktivitasnya supaya diskusi ini membawa pengetahuan, membuat sebuah pengetahuan bagi teman-teman semua. Oke? Kita akan menunggu materi dari kelompok yang akan presentasi pada hari ini. Semoga kelompok bisa memfasilitasi diskusinya menjadi lebih produktif, lebih berkualitas, dan teman-teman bisa membawa sesuatu dari forum diskusi. Sampai jumpa pada feedback dan penguatan berikutnya. Selamat belajar.